Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Junita Pilmelai. Di sini saya akan mempresentasikan materi KMB tentang fraktur. Fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang. Biasanya disertai dengan cedera di jaringan sekitarnya. Etiologi 1. Kekerasan langsung. Kekerasan langsung menyebabkan patah tulang pada titik terjadinya kekerasan. Fraktur demikian bersifat fraktur terbuka dengan garis patah melintang atau miring. 2. Kekerasan tidak langsung. Kekerasan tidak langsung menyebabkan patah tulang di tempat yang jauh dari tempat terjadinya kekerasan. 3. Kekerasan akibat tarikan otot. Patah tulang akibat tarikan otot sangat jarang terjadi. Kekuatan dapat berupa pemuntiran, penekukan, dan penekanan. Manifestasi klinis: tidak dapat menggunakan anggota gerak, nyeri pembengkakan, terdapat trauma, gangguan fungsi anggota gerak, deformitas, kelainan gerak, krepitasi atau datang gejala-gejala lain, perdarahan lokal, edema pada lokasi karena reaksi radang akibat kerusakan jaringan, rentang gerak abnormal, dan pemendekan kaki dan perputaran eksternal adalah hal biasa setelah retak. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi. Terdapat dua jenis sel yang berperan dalam perkembangan tulang. Pertama, osteobias yang menghasilkan tulang. Kedua, osteoklas yang menyusun dan membentuk kembali tulang. Perkembangan tulang berlangsung selama kehidupan janin dan terus berlanjut pada masa kanak-kanak sampai remaja. Pembuluh darah menginfiltrasi kartilago janin osteoblas terbentuk di pusat ossifikasi. Osteoblas menjadi tertimbun dalam jaringan terklasifikasi sehingga menjadi osteosel yang berperan untuk mempertahankan tulang. Osteoblas juga aktif di sekitar luar tulang yang meningkatkan ketebalannya. Akhirnya sebagian besar kartilago digantikan oleh tulang yang menimbulkan struktur yang kaku. Area kartilago tetap secara strategis digantikan agar tulang tumbuh ketika lempeng. Kartilago berubah menjadi tulang tidak tumbuh lagi. Akan tetapi osteosel yang terdapat pada tulang secara kontinu pecah dan menggantikan jaringan tulang yang ada sepanjang hidup. Selanjutnya, fungsi tulang: memberikan kekuatan pada rangka tubuh, tempat melekatnya otot, melindungi organ penting, tempat pembuatan sel darah merah, dan tempat penyimpanan garam mineral. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan fraktur. Berdasarkan sifat fraktur. 1. Fraktur tertutup. Bila terdapat hubungan antara fragmen tulang dunia luar disebut juga fraktur bersih karena kulit masih utuh tanpa komplikasi. Pada fraktur tertutup ada klasifikasi tersendiri yang berdasarkan keadaan jaringan lunak di sekitar, yaitu A. Tingkat 0. Fraktur bisa dengan sedikit atau tanpa cedera jaringan lunak sekitar. B. Tingkat 1. Fraktur dengan abrasi dangkal atau memar kulit dan jaringan subkutan. C. Tingkat 2. Fraktur yang lebih berat dengan kontusio jaringan lunak bagian dalam dan pembengkakan. D. Tingkat 3. Cedera berat dengan kerusakan jaringan lunak yang nyata
dan ancaman sindroma kompartemen. 2. Fraktur terbuka. Bila terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar karena adanya permukaan kulit. Fraktur terbuka dibedakan menjadi beberapa grade, yaitu 1. Grade 1. Luka bersih, panjangnya kurang dari 1 cm. 2. Grade 2. Luka lebih luas tanpa kerusakan jaringan lunak yang ekstensif. 3. Grade 3. Sangat terkontaminasi dan mengalami kerusakan jaringan lunak ekstensif. Selanjutnya, patofisiologi. Tulang bersifat rapuh namun cukup mempunyai kekuatan dan gaya pegas untuk menahan tekanan. Tapi apabila tekanan eksternal yang datang lebih besar dari yang dapat diserap tulang, maka terjadilah trauma pada tulang yang mengakibatkan rusaknya atau terputusnya kontinuitas tulang ketika terjadi fraktur pada tulang. Maka periosteum serta pembuluh darah di dalam korteks, sumsum tulang, dan jaringan lunak di sekitarnya akan mengalami disrupsi. Hematoma akan terbentuk di antara ujung patahan tulang serta di bawah periosteum, dan akhirnya jaringan granulasi menggantikan hematoma tersebut. Selanjutnya, komplikasi. Kerusakan arteri, kompartemen sindrom, fat embolism syndrome, infeksi, avascular necrosis, shock, delayed union, non-union, dan malunion. Selanjutnya masuk di aspek pengkajian. Sini ada pengkajian. 1. Identitas. Biasanya berisi nama, umur, jenis kelamin, nomor MR, pendidikan, pekerjaan, status, agama, alamat, tanggal masuk, dan lain-lain. 2. Tanda-tanda vital. Nadi, biasanya nadi meningkat. Pernafasan, biasanya pernafasan meningkat. Tekanan darah, biasanya tekanan darah rendah. Suhu, biasanya suhu meningkat. 3. Riwayat kesehatan. Ada riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan sekarang, dan juga riwayat kesehatan keluarga. Pertama, riwayat kesehatan dahulu. Biasanya klien mengalami kecelakaan dan terjatuh sebelumnya. Dan biasanya klien memiliki riwayat-riwayat penyakit tertentu, misalnya kanker tulang dan penyakit PEX yang menyebabkan fraktur patologis yang sering sulit untuk menyambung. Selain itu, biasanya klien juga memiliki riwayat penyakit diabetes. Dengan luka di kaki sangat berisiko terjadinya osteomyelitis akut maupun kronik, dan juga diabetes menghambat pertumbuhan tulang. B. Riwayat kesehatan sekarang. Biasanya klien mengalami kecelakaan dan terjatuh sebelumnya, dan biasanya klien memiliki riwayat-riwayat penyakit tertentu, misalnya kanker tulang dan penyakit PEX yang menyebabkan fraktur patologis yang sering sulit untuk menyambung. Selain itu, biasanya klien juga memiliki riwayat penyakit diabetes. Dengan luka di kaki sangat berisiko terjadinya osteomyelitis akut maupun kronik, dan juga diabetes menghambat pertumbuhan tulang. C. Riwayat kesehatan keluarga. Biasanya penyakit keluarga yang berhubungan dengan penyakit tulang merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya fraktur, seperti diabetes, osteoporosis yang sering terjadi pada beberapa keturunan, dan kanker tulang yang cenderung ditutunkan secara genetik. 4. Pemeriksaan fisik. Keadaan umum. Kesadaran, biasanya kompos mentis. Kesakitan, keadaan penyakit, biasanya akut. Kepala, biasanya tidak ada gangguan. Leher, biasanya tidak ada gangguan, yaitu simetris.
Muka, biasanya wajah terlihat menahan sakit, tidak ada penonjolan, refleks menelan ada. Muka, biasanya wajah terlihat menahan sakit. Mata, biasanya ada gangguan seperti konjungtiva animis jika terjadi perdarahan. Telinga, biasanya tes bisik atau Weber masih dalam keadaan normal. Tidak ada lesi atau nyeri tekan. Hidung, biasanya tidak ada deformitas, tidak ada pernafasan cuping hidung. Mulut dan faring, biasanya tak ada pembesaran tonsil, gusi, tidak terjadi perdarahan, mukosa mulut pucat. Toraks, biasanya tidak ada pergerakan otot interostai, gerakan dada simetris. Paru dan juga paru. Inspeksi, biasanya pernafasan meningkat, reguler atau tidaknya tergantung pada riwayat penyakit klien yang berhubungan dengan paru. Palpasi, biasanya pergerakan atau simetris, fremitus raba sama. Perkusi, biasanya suara ketuk sonor, tak ada suara tambahan lainnya. Auskultasi, biasanya suara nafas normal, tidak ada wheezing atau suara tambahan lainnya. Kemudian jantung, di bagian jantung inspeksi biasanya tidak tampak ictus cordis. Palpasi, biasanya nadi meningkat, ikustiat teraba. Perkusi, biasanya suara ketuk jantung pekak. Auskultasi, biasanya suara S1 dan S2 tunggal, tak ada murmur. Abdomen inspeksi biasanya bentuk datar. Palpasi, biasanya tubuh baik. Perkusi, biasanya suara timpani ada pantulan gelombang cairan. Auskultasi, biasanya peristaltik usus normal. Selanjutnya kulit, biasanya terdapat eritema, suhu sekitar daerah trauma meningkat, bengkak, edema, nyeri, tekan. Genitalia, biasanya tidak ada hernia, tak ada pembesaran limpa. Pemeriksaan setempat harus diperhitungkan keadaan proksimat serta bagian distal, terutama mengenai status neovaskuler. Pemeriksaan pada sistem muskuloskeletal adalah dengan menggunakan satu look, feel, dan move. Satu look, perhatikan apa yang dapat dilihat antara lain. Cicatrix, jaringan paru, baik yang alami maupun buatan seperti bekas operasi. Cap out light spot, birthmark, fistulae, warna kemerahan atau kebiruan atau hiperpigmentasi. Benjolan, pembengkakan atau cekungan dengan hal-hal yang tidak biasa. Posisi dan bentuk dari ekstremitas, deformitas, posisi jalan, guide waktu masuk ke kamar pemeriksa. Selanjutnya feel, pada waktu akan palpasi, terlebih dahulu posisi penderita diperbaiki mulai dari posisi netral. Pada dasarnya ini merupakan pemeriksaan yang memberikan informasi dua arah, baik pemeriksaan maupun klien. Yang perlu dicatat adalah perubahan suhu di sekitar trauma dan kelembapan kulit. Apabila ada pembekakan, apakah terdapat fluktuasi atau edema terutama di sekitar persendian, nyeri tekan, krepitasi, cetak letak kelainan. Berikutnya otot, tonus pada waktu relaksasi atau kontraksi, benjolan yang terdapat di permukaan atau melekat pada tulang. Selain itu, juga diperiksa status neurovaskuler. Apabila ada benjolan, maka sifat benjolan perlu dideskripsikan permukaannya, konsistensinya, pergerakan terdapat dasar atau permukaannya, nyeri atau tidak.
dan ukurannya. 3. Move. Setelah melakukan pemeriksaan feel, kemudian diteruskan dengan menggerakkan ekstremitas dan dicatat apakah terdapat keluhan nyeri pada pergerakan. Pencatatan lingkup gerak ini perlu agar dapat mengevaluasi keadaan sebelum dan sesudahnya. Gerakan sendi dicatat dengan ukuran derajat dari tiap arah pergerakan mulai dari titik nol, posisi netral atau dalam ukuran metrik. Pemeriksaan ini menentukan apakah ada gangguan gerak, mobilitas atau tidak. Pergerakan yang dilihat adalah gerakan aktif dan pasif. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Nyeri akut berhubungan dengan pergeseran fragmen tulang, spasme otot, edema, cedera jaringan lunak, pemasangan traksi, stres, ansietas, luka operasi. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan laserasi kulit, pemasangan traksi. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan fungsi ekstremitas, nyeri. Risiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan primer. Kerusakan kulit, trauma jaringan lunak, prosedur invasif atau traksi tulang. Risiko shock berhubungan dengan perdarahan. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan trauma pada pembuluh darah, dan defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan mobilitas fisik. Selanjutnya, intervensi. Diagnosa 1. Nyeri akut berhubungan dengan pergeseran fragmen tulang, spasme otot, edema, cedera jaringan lunak, pemasangan traksi, stres atau ansietas, luka operasi. Menurut buku NOK, tingkat nyeri, kontrol nyeri, tingkat kenyamanan. Kriteria hasil: mampu mengontrol nyeri, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri, mampu mengenali nyeri, menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. NIK, manajemen nyeri, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Observasi reaksi nonverbal dan ketidaknyamanan. Gunakan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien. Kaji kultur yang mempengaruhi respon nyeri. Evaluasi pengalaman nyeri masa lampau. Evaluasi bersama pasien dan tim kesehatan lain tentang ketidakefektifan kontrol nyeri masa lampau. Selanjutnya, administrasi analgesik. Tentukan lokasi, karakteristik, kualitas, dan derajat nyeri sebelum pemberian obat. Cek instruksi dokter tentang jenis obat, dosis, dan frekuensi. Cek riwayat alergi. Pilih analgesik yang diperlukan atau kombinasi dari analgesik ketika pemberian lebih dari satu. Tentukan pilihan analgesik tergantung tipe dan beratnya nyeri. Tentukan analgesik pilihan, rute pemberian, dan dosis optimal. Pilih rute pemberian secara IV, IM, pengobatan nyeri secara teratur. Diagnosa kedua, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan laserasi kulit, pemasangan traksi. NOK, integritas jaringan kulit dan membran mukosa, akses hemodialisis. Kriteria hasil: integritas kulit yang baik bisa dipertahankan, tidak ada luka atau lesi pada kulit, tidak ada perfusi jaringan baik, menunjukkan pemahaman dalam proses perbaikan kulit dan mencegah terjadinya secara berulang, mampu melindungi kulit dan mempertahankan kelembaban kulit dan perawatan alami. NIK, manajemen tekanan. Anjurkan pasien untuk menggunakan paksaan yang longgar, jaga kebersihan kulit agar tetap bersih dan kering,
Mobilisasi pasien, monitor kulit akan adanya kemerahan, monitor aktivitas dan mobilisasi pasien, monitor status nutrisi pasien, dan memandikan pasien dengan sabun dan air hangat. Kemudian lokasi perawatan insisi, membersihkan, memantau dan meningkatkan proses penyembuhan pada luka yang ditutup dengan jahitan, grip atau staples. Monitor proses kesembuhan area insisi, monitor tanda dan gejala infeksi pada area insisi, bersihkan area sekitar jahitan, gunakan preparat antiseptik sesuai program, ganti balutan pada interval waktu yang sesuai atau biarkan luka tetap terbuka. Diagnosa ketiga, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan fungsi ekstremitas, nyeri, nok, pergerakan sendi aktif, tingkat mobilitas, perawatan diri, ADLs, kinerja perpindahan. Kriteria hasil, klien meningkat dalam aktivitas fisik, mengerti tujuan dan peningkatan mobilitas, memverbalisasikan perasaan dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan berpindah, memperagakan penggunaan alat bantu untuk mobilisasi. Ini terapi latihan atau ambulasi. Monitoring tanda-tanda vital, konsultasikan dengan terapi fisik tentang rencana ambulasi sesuai dengan kebutuhan, bantu klien untuk menggunakan tongkat saat berjalan. Ajarkan pasien atau tenaga kesehatan lain tentang teknik ambulasi. Latih pasien dalam pemenuhan kebutuhan ADLS secara mandiri, dampingi dan bantu pasien saat mobilisasi, berikan alat bantu jika klien memerlukan, ajarkan pasien bagaimana merubah posisi, dan berikan bantuan jika diperlukan. Itu saja. Terima kasih.